Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Setiap orang mempunyai background masing-masing. Demikian pula setiap kepercayaan atau setiap budaya. Di zaman Tuhan Yesus itu juga mempunyai budaya yang berbeda-beda, antara yang budaya lama dengan budaya lama, atau iman yang lama dengan iman yang baru. Lalu apa yang kita sekarang perhatikan atau peroleh adalah ketika Musa menuliskan Taurat, lalu nabi-nabi juga menuliskan kitab-kitab, lalu membentuklah atau terbentuklah umat yang mempunyai iman, umat yang mempunyai kepercayaan, umat yang mempunyai budaya yang sudah kuat. Kemudian Tuhan Yesus ada di sana, mempunyai cara yang berbeda atau cara yang mungkin lebih kuat. Sebenarnya juga sama dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, menurut sejarah ada budaya Tionghoa, ada Hindu. Lalu mereka sudah bercampur bersatu, lalu sudah mengakar di masyarakat. Kemudian muncullah budaya Islam, agama Islam. Lalu agama itu atau budaya itu semakin lama semakin menggerus budaya-budaya yang lama, meskipun budaya yang lama itu tetap saja masih ada. Kemudian baru muncul budaya baru yang masih sangat kecil menurut saya, yaitu budaya Kristiani. Mungkin dari Protestan, mungkin juga dari Katolik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, di dalam agama Katolik, kepercayaan atau iman Katolik, semestinya juga ada hal-hal yang demikian. Dahulu ada yang namanya Katolik, lalu ada yang memisahkan diri yang namanya Ortodok, lalu ada pula yang namanya Protestan. Lalu akhir-akhir ini yang muncul atau banyak terjadi adalah yang dari Protestan itu muncul lagi Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada Injil hari ini, Tuhan Yesus sebenarnya tidak mengubah, tetapi memperjelas, menegaskan, menguatkan apa yang sudah diimani oleh umat Israel pada waktu itu. Tetapi hal itu mungkin tidak diketahui oleh mereka yang lama. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika ada Katolik, lalu ada Protestan, lalu ada Pentakosta. Orang yang dari Katolik akan mengatakan yang Protestan itu heresi, atau yang Protestan itu sesat, karena ada yang tidak sama antara yang lama dengan yang baru. Lalu ada yang Pentakosta. Pentakosta juga disebutkan oleh yang Protestan itu yang itu sesat atau heresi dari heresi, ya, saya kira demikian. Lalu apa yang kemudian kita tangkap di sini adalah bahwa dari iman lama, misalnya dari Katolik menuju ke Ortodok, menuju ke Protestan, menuju ke Pentakosta misalnya, adakah benang, adakah hubungan, adakah keterkaitan di sana? Kalau tidak ada keterkaitan, misalnya yang sangat banyak, misalnya dari Katolik lalu ada Islam, itu ada keterkaitan, tetapi keterkaitannya sangat banyak berbeda. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang lama bisa saja mengatakan yang baru itu sesat, yang lama tidak mau terima dengan yang baru. Tetapi perlu kita perhatikan di sini pada bagian ini, bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang kuasa itu. Mari kita dengarkan.
Inilah Injil suci menurut Markus. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, di sini pada zaman kita ini, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada kita bagaimana Allah itu bisa dijelaskan dalam Bapa, dalam Putra, dan dalam Roh Kudus. Di sini di Indonesia ini, Allah hanya dimaknai sebagai satu-satunya saja, satu saja. Maka menjadi tidak diterima di masyarakat kita karena mereka sudah tahu bahwa Allah itu hanya satu, tidak tiga. Padahal kita juga mengatakan bahwa Allah itu satu, tetapi bisa membahasnya, mempercayainya di dalam tiga hal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang merupakan penjelasan secara lebih lengkap, tegas bahwa Allah itu seperti itu. Lalu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang umat Katolik lalu juga dihadapkan pada misalnya ada bahasa roh yang kadang-kadang umat Katolik juga tidak tahu bahasa roh itu kok seperti itu. Lalu kita juga tidak mau terima seperti itu. Apakah bahasa roh itu benar atau apakah bahasa roh itu salah? Lalu sekarang ada karismatik, ada Pentakosta yang baru. Nah, apakah orang Katolik juga mau terima dengan keadaan seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam masyarakat memang ada demikian. Tetapi apakah kita bisa sekali lagi menyambungkan antara dasar-dasar iman kita dengan sampai sekarang dalam prakteknya yang dipengaruhi oleh budaya-budaya, agama-agama, pemikiran-pemikiran baru? Apakah masih bisa kita memegang teguh iman, kepercayaan yang sudah ditancapkan, ditonggakkan oleh bapak-bapak gereja dahulu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, ini penting bagi kita semua supaya para katekumen tidak terombang-ambing bahwa ini loh iman kita, ini loh ada sakramen, ini loh ada Trinitas,
ini loh ada Bunda Maria, ini loh ada patung-patung. Yang perlu kita jelaskan lebih dalam kepada para katekumen. Juga kita bisa menjelaskan atau memahamkan kepada orang lain. Demikian pula semestinya nilai-nilai pemahaman kita ketika kita berada di dalam kehidupan masyarakat, semoga kita bisa menjalaninya dengan lebih baik, lebih kuat, lebih dalam, lebih mengerti maksud yang kita lakukan sesuai dengan iman Kristiani kita, iman Katolik kita. Amin. Berkah dalam.